Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Grecia Esanda di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan berbagai instrumen investasi yang dekat dengan kita dan bisa kita gunakan gitu. Tapi sebelum saya menyebutkan atau memberitahu apa aja sih itu instrumen investasinya, saya perlu kasih tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan instrumen investasi. Instrumen investasi adalah alat yang kita gunakan untuk menyimpan dan mengembangkan dana yang kita punya sehingga menghasilkan profit lebih yang bisa kita gunakan. Itu namanya instrumen investasi. Nah, teman-teman sekalian, saya perlu infokan juga kalau informasi yang akan saya sampaikan ini saya kutip dari berbagai sumber. Yang pertama itu dari website, kemudian juga dari seminar-seminar yang saya ikuti, juga dari diskusi bersama orang-orang atau investor-investor yang telah lebih dulu atau punya lebih banyak pengalaman dibanding saya, dan yang terakhir juga dari pengalaman pribadi saya. Jadi video ini full itu betul-betul dari apa yang saya alami dan saya rasakan begitu. Sekali lagi saya akan menjelaskan ya, Jadi saya cuma akan menyebutkan jenis-jenis instrumen investasi itu apa saja. Penjelasannya di mana? Penjelasannya nanti akan ada di video-video selanjutnya. Saya akan mencoba menjelaskan lebih detail. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba sebutkan aja apa aja sih instrumen investasi yang ada di dekat kita gitu. Kita mulai ya teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya tabungan. Tabungan bisa manual, bisa digital. Kemudian yang kedua ada tabungan berjangka atau deposito. Kemudian yang ketiga ada emas. Emas ini bisa batang, bisa perhiasan, bisa tabungan emas, dan banyak jenisnya begitu. Kemudian yang berikutnya yang keempat ada properti. Properti ini dalam bentuk bangunan ataupun tanah begitu ya. Kemudian yang kelima ada juga obligasi. Setelah obligasi ada saham, trading saham ya. Kemudian ada juga valuta asing. Valuta asing ini forex ya, foreign exchanger gitu. Jadi trading mata uang asing. Kemudian ada juga yang namanya cryptocurrency. Ada juga yang namanya peer-to-peer lending gitu. Nah, apa sih hal-hal itu? Jadi saya sudah sebutkan 9 ya teman-teman. Ada 9 jenis instrumen investasi yang saya sebutkan tadi. Penjelasan lebih detailnya nanti akan ada. Nah, jadi jenis-jenis instrumen ini berbeda fungsi dan kegunaannya bagi setiap kita yang menggunakan. Nah, itu juga kembali kepada kebutuhan kita masing-masing. Yang kita cari itu apa sih? Nah, dari 9 instrumen investasi ini akan sangat baik ketika kita tidak hanya menyimpan dana kita di salah satu instrumen saja, tapi di beberapa instrumen. Dalam artian seperti ini, kalau saya sih suka ilustrasi ini ya. Ketika kita menyimpan telur, itu jangan cuma disimpan di satu tempat. Karena ketika satu tempat itu jatuh, telurnya ya semua akan pecah. Tapi ketika kita menyimpan, oh di sini ada telur, misalkan 2 atau 3, di tempat lain ada lagi, di tempat lain ada lagi. Ketika amit-amit salah satu tempat itu jatuh, kita masih punya simpanan telur yang lain. Seperti itu juga dengan investasi. Jangan disimpan di salah satu tempat. Saya pribadi, saya punya kurang lebih 3 atau 4, kayaknya malah lebih ya, 5 tempat yang saya memang gunakan sebagai sarana investasi itu. Nah, apa sih pentingnya investasi ini dibandingkan dengan menabung biasa? Menurut saya investasi lebih penting karena kita bisa menghasilkan profit yang lebih. Kenapa? Bukan berarti saya mata duitan sekali, tidak. Tapi saya mengejar yang namanya financial freedom sebelum usia 50 tahun gitu. Jadi itu cita-cita saya gitu. Financial freedom itu apa? Ya kebebasan finansial ketika saya nggak punya hutang, saya nggak punya tanggungan, dan bisa menjalani hidup itu dengan nggak ada beban memikirkan uang begitu. Jadi waktu dan tenaganya bisa dialihkan untuk hal-hal lain dibanding hanya memikirkan satu hal saja. Itu adalah cita-cita saya ya, semoga saja bisa keturutan. Nah, nanti mengenai detailnya apa sih itu tabungan, deposito, dan lain sebagainya, saya akan berikan penjelasan lebih lanjut, lebih rinci kepada teman-teman sekalian. Untuk video ini saya sudahi dulu di sini. Sekali lagi ada 9 jenis instrumen investasi yang saya sudah pelajari dan saya aplikasikan juga di kehidupan saya pribadi, dan semoga itu bisa membantu teman-teman juga. Terima kasih, sampai ketemu lagi lain waktu.